Bisnis modal kanvas, usaha keripik udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Korinda Saputri, saya dari jurusan Sistem Komputer. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis modal kanvas dari usaha saya keripik udang. Oke, mari kita mulai presentasinya. Sebelum mempresentasikan, teman-teman semua udah tahu belum BMC itu apa? Pasti masih banyak yang bingung dong. Ada juga yang udah tahu tapi bingung, ada juga yang belum tahu. Oke, langsung saya akan jelaskan BMC itu apa. Jadi, untuk bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual yang bertujuan untuk mempermudahkan para pebisnis untuk menjelaskan bisnisnya itu sendiri. Oke, jika sudah mengerti apa itu BMC, maka selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis saya, keripik udang. Jadi, untuk keripik udang sendiri adalah salah satu usaha yang berdiri di Provinsi Lampung. Keripik ini sudah pasti dong, namanya aja sudah keripik udang. Jadi, pasti diolah langsung dari udang segar. Nah, usaha yang saya miliki tidak hanya dipasarkan di Lampung saja, tetapi ada di seluruh Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati keripik udang yang saya olah. Yang keripik yang saya buat menggunakan udang yang berkualitas tinggi, yang langsung diambil dari petani udang maupun pengepul. Sebelum kita lanjut ke BMC, kita kenalin dulu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar yang pertama itu geografik. Jadi untuk geografik sendiri adalah segmentasi yang menciptakan kelompok sasaran pelanggan yang berbeda berdasarkan batas geografisnya. Jadi untuk geographic segmentation keripik udang itu tersedia di seluruh marketplace seluruh Indonesia, tidak hanya di Lampung saja. Jadi semua bisa menikmati keripik udang. Yang kedua, demografik. Untuk demografik sendiri adalah mengurutkan pasar berdasarkan elemen demografis seperti usia, pendapatan, pendidikan, ras, dan jenis kelamin. Jadi, untuk demographic segmentation keripik udang itu yang pertama bisa dikonsumsi mulai dari usia 2 sampai 50 tahun. Yang kedua, semua kalangan ekonomi kelas atas hingga kelas bawah. Jadi tidak ada pembeda. Yang ketiga yaitu psychographic segmentation. Yang dimaksud psychographic segmentation adalah memperhitungkan aspek psikologis perilaku konsumen dengan membagi pasar sesuai dengan ciri-ciri kepribadian, gaya hidup, pendapatan, dan minat konsumen. Jadi untuk psychography segmentation keripik udang lebih mengutamakan penikmat makanan ringan. Bukan berarti yang bukan penikmat makanan ringan nggak bisa makan keripik udang. Kita lebih mengutamakan penikmat makanan ringan. Yang selanjutnya adalah behavior. Untuk behavior sendiri adalah membagi pasar berdasarkan perilaku dan pola pengambilan keputusan seperti pembelian, konsumsi, gaya hidup, dan penggunaan. Untuk behavior segmentation untuk keripik udang sendiri yaitu memiliki harga yang sangat terjangkau yang dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat walaupun memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bukan berarti kualitas tinggi harga mahal, tapi kalau untuk keripik udang sendiri walaupun kualitasnya tinggi harganya tetap di bawah, jadi bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bisnis model kanvas. Sebelumnya sudah saya jelaskan kan bisnis model kanvas sendiri itu sendiri apa. Jadi kita langsung masuk BMC keripik udang. Untuk BMC yang pertama adalah value proposition. Untuk value proposition sendiri adalah keunggulan produknya itu apa aja. Jadi untuk keunggulan produk keripik udang yang pertama, harga yang murah, praktis. Yang dimaksud praktis adalah jadi nggak perlu ribet untuk mengolah udang sendiri. Jadi kita bisa makan udang dalam bentuk keripik. Yang kedua,
bisa dikonsumsi oleh segala macam usia dan segala macam kalangan masyarakat. Jadi mulai dari umur 2 tadi sampai 50 tahun itu bisa makan keripik udang. Nah, selanjutnya mudah ditemukan karena terdapat di semua toko atau supermarket di Indonesia. Jadi nggak perlu tuh mau nikmatin keripik udang harus ke Lampung dulu, karena keripik udang itu udah ada di seluruh supermarket Indonesia, mulai dari minimarket, supermarket, toko oleh-oleh itu semuanya ada keripik udang. Selanjutnya, produk yang unik berbeda dengan produk yang berada di pasaran. Jadi, walaupun keripik udang di pasaran itu banyak, kita memiliki ciri khas sendiri yang unik mulai dari rasa, bentuk, dan lain-lain. Yang kedua, channel. Untuk yang channel adalah channel itu maksudnya bagaimana kita menyampaikan produk yang kita miliki hingga sampai ke konsumen. Nah, untuk keripik udang sendiri, kita memiliki channel memasang iklan di seluruh televisi nasional di Indonesia. Jadi, walaupun itu di pelosok negeri di ujung Merauke, itu bisa ngeliat keripik udang dengan cara ngeliat iklan yang ada di saluran TV nasional. Selanjutnya, kita bisa ngeliat juga di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Telegram. Karena keripik udang itu memiliki akun resminya di seluruh sosial media yang kita miliki, dan marketplace. Jadi untuk marketplace kita juga bisa dipesan melalui Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. Selanjutnya adalah customer relationship. Jadi kalau untuk customer relationship itu merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Nah, kalau untuk keripik udang sendiri, kita menjalin ikatan dengan pelanggan itu pertama, jadi kita tuh ngasih diskon dan promo ke semua toko oleh-oleh. Jadi nggak semua ke toko oleh-oleh, jadi kita tuh ngasih diskon juga ke supermarket, ke minimarket yang ada keripik udangnya itu sendiri. Selanjutnya kita juga tuh selalu update, selalu memberikan giveaway kepada semua customer. Jadi untuk giveaway-nya itu biasanya tiap bulan. Nah, untuk syarat dan ketentuannya itu sudah ditentukan oleh kami sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah revenue stream. Untuk revenue stream sendiri adalah bagian yang paling vital. Jadi di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Kalau untuk keripik udang sendiri, kita memperoleh pendapatan itu mulai dari menjual produk keripik olahan udang dengan berbagai bentuk yang unik dan rasa yang khas. Jadi dengan cara itu kita bisa mendapatkan pendapatan. Nah, selanjutnya kunjungan ke tempat wisata seperti pantai atau laut. Jadi kita juga memperkenalkan keripik udang itu dengan cara mengunjungi tempat wisata. Setelah itu sama aja kita kayak mengadakan bazar. Selanjutnya, nah, kunjungan ke tambak udang biasanya banyak tuh, ada entah itu dari SMA atau segala macam, itu pasti ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri sendiri biasanya kan ada juga yang ke tambak udang, yang ke pertanian segala macam. Jadi kita lebih memfokuskan untuk ke tambak udangnya. Jadi kita juga memperkenalkan keripik udangnya itu kepada siswa yang sedang kunjungan industri itu sendiri. Selanjutnya adalah key research. Kalau untuk key research sendiri adalah berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Nah, jadi untuk mewujudkan keripik udang sendiri itu kita membutuhkan apa aja. Jadi yang kita butuhin adalah lahan tambak udang. Nah, untuk keripik udang sendiri kita tuh memiliki tambak udangnya sendiri. Terus habis alat pengolahan makanan yang berstandar, yang pasti bersih juga. Terus habis itu mematenkan nama produk dan produk keripik. Nah, itu perlu banget karena biar nggak ada yang menirukan produk kita sendiri, mulai dari rasa, mulai dari brandnya, mulai dari bentuk packagingnya, itu semua itu perlu dipatenkan. Selanjutnya itu kita juga butuh karyawan karena kita memproduksi ke seluruh Indonesia, jadi kita membutuhkan karyawan yang lumayan banyak. Selanjutnya adalah
Key activities, aktivitas yang dijalankan. Nah, aktivitas apa jadi yang dijalankan? Yang pertama, selanjutnya dalam bisnis model tuh kan ada key activities. Jadi apa saja sih yang aktivitas yang dijalankan gitu kan? Kalau untuk keripik udang sendiri, aktivitas yang jalan tuh yang pertama membeli hasil panen udang langsung dari petani tambak udang. Nah, yang kedua, mengolah udang segar yang berkualitas tinggi menjadi produk keripik. Yang ketiga adalah memasarkan produk seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah key partnership. Jadi untuk key partnership sendiri adalah kerjasama antara keripik udang dengan partnernya. Nah, untuk partner keripik udang sendiri kita tuh ada petani udang, pengepul udang, pemilik toko oleh-oleh. Jadi kalau untuk petani udang, walaupun kita punya tambak udang sendiri, kita juga harus punya kerjasama antara petani udang yang lain. Terus habis itu pengepul udang. Jadi kalau untuk pengepul udang itu kan dia dapatnya dari petani. Nah, dari petani itu langsung ke pengepul, jadi pengepul langsung ke keripik udangnya. Terus habis itu selanjutnya adalah customer segment. Customer segment tuh maksudnya kayak target pemasaran kita. Target pemasaran kita tuh kemana aja sih? Kalau untuk keripik udang sendiri, target pemasarannya tuh anak-anak tuh pasti suka banget kan, soal yang kayak keripik yang gurih-gurih tuh pasti mereka suka banget, apalagi yang ada rasanya. Nah, nggak cuma anak-anak juga, jadi kita tuh nggak cuma anak-anak aja, jadi kita juga targetnya tuh ke orang tua juga, sampai umur 50 tahun tuh bisa makan keripik udang. Selanjutnya adalah pencinta makanan ringan, yang pasti pencinta makanan ringan. Gak mungkin dong kalau bukan pencinta makan ringan, pasti mereka nyoba semua makanan-makanan yang ringan, khususnya keripik udang gitu. Selanjutnya adalah cost structure. Selanjutnya adalah cost structure. Jadi untuk cost structure keripik udang sendiri itu tuh bahan baku dan udang yang segar. Jadi kita tuh sangat mementingkan kualitas dan kuantitas dari keripik dari udangnya sendiri. Apabila udangnya segar, pasti akan mempengaruhi rasa. Nah, kalau rasanya enak, pasti akan mempengaruhi juga tingkat pembelian dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah gaji pegawai. Jadi untuk gaji pegawai itu sangat penting. Apabila pegawai dibayar sesuai dengan tanggal gajinya, maka pegawai juga akan semangat. Jadi nggak akan mempengaruhi produksi dari keripik udang itu sendiri. Pasti produksi juga tepat waktu dan sesuai dengan targetnya. Selanjutnya adalah packaging. Nah, packaging itu bungkusan. Jadi kalau bungkusnya menarik, bungkusnya bagus, itu juga bakal menarik konsumen untuk membeli keripik udang sendiri. Itu juga jadi pembeda keripik udang yang kita miliki dengan keripik udang yang lain gitu. Terus habis itu selanjutnya adalah biaya marketing. Nah, biaya marketing juga tuh penting karena kita pemasarannya. Untuk strategi pemasarannya kita juga kan mengiklankan keripik udang sendiri itu kan ke seluruh stasiun TV nasional kan. Jadi kita juga butuh biaya iklannya, biaya pemasarannya juga sangat penting sih. Oke, sampai di sini presentasi saya tentang bisnis modal kanvas dari keripik udang sendiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan pertanyaan melalui email yang tertera di layar ini. Jadi untuk teman-teman bisa nanya pertanyaan yang tadi saya jelaskan, apa kurang jelas segala macam, bisa kalian tanya melalui email indahkoril56@gmail.com. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.